Setelah menari, mereka tertawa bersama-sama. Aduh, enak sekali wabah seperti ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi lagi. Saya akan bercerita tentang wabah terenak di dunia. Wabah tapi enak. Oke, kalau kali ini kan wabah corona kurang mengenakan ya. Ya, semoga wabah corona ini cepat berakhir dan semua berjalan normal seperti biasanya. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang wabah tapi enak kalau menurut saya pribadi ya. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Langsung saja kita dengarkan ceritanya, oke? Yang pertama adalah wabah mengantuk. Wabah mengantuk ya. Namanya wabah mengantuk. Enak kan pasti kan ngantuk terus ini kan ngantuk terus. Ini terjadi tahun 1916, teman-teman. Oke, Lur. Pada tahun 1916 hingga tahun 1930. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh? 14 tahun loh. Silam ya, berarti beberapa waktu lalu sebuah wabah langka pernah terjadi di Eropa. Sayangnya di Eropa ya, nggak di Indonesia ya. Tentu bukan flu Spanyol, karena yang terkenal mematikan itu kan flu Spanyol dulu kan, sebelum corona. Melainkan wabah mengantuk yang menyerang setengah juta orang di Eropa. Seperti dicatat dalam laman Neurology Times, kelainan mengantuk ini dinamakan, nah ini agak susah nih penyebutannya nih, encephalitis lethargica. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Di mana penyakit ini sangat berhubungan erat dengan saraf otak yang mengatur kesadaran kesadaran seseorang maksudnya ya. Persoalannya adalah bagaimana radang otak yang tidak menular bisa menjadi wabah yang menyerang banyak orang. Kasus neurologis ini sangat langka dan tak lazim, membuat banyak kalangan tidak memiliki jawaban yang pasti. Namun beberapa ilmuwan mengaitkan wabah tersebut dalam tingkat stres yang tinggi. Mungkin karena stres, mungkin katanya ilmuwan. Ya, pada saat itu memang adalah masa di mana Eropa sedang mengalami persoalan yang sangat berat, mulai dari Perang Dunia I, wabah flu Spanyol yang sangat terkenal, mungkin videonya sudah di mana-mana, hingga kemiskinan yang sangat masif terjadi di banyak negara Eropa. Tingkat stres yang tinggi akan mengakibatkan depresi yang mungkin saja berpengaruh pada kerja otak. Akhirnya otaknya bekerja terus ngantuk ya mungkin ya. Nah, ini tadi namanya encephalitis lethargica, sickness alias sleepy epidemi. Kalau sekarang kan corona epidemi, kalau dulu sleepy coy, tidur coy. Terjadi hampir bersamaan sebenarnya dengan wabah flu Spanyol yang mematikan. Yang memang sangat mematikan sekali ya wabah flu Spanyol sama seperti corona inilah. Eh, Wabah ini menyebabkan resiko kematian juga, tapi cuma 40% ya teman-teman. Secara lebih spesifiknya itu, encephalitis lethargica ditandai dengan beberapa gejala. Jadi ada gejalanya, seperti demam tinggi, sakit tenggorokan, sakit kepala, lesu, penglihatan buram, respon fisik dan mental melambat, pola tidur dan bahkan tidak sadarkan diri. Dalam kasus yang parah, penderita akan mengalami koma dan bahkan kematian. Wah, serem juga ya. Saya kira enak loh, ngantuk terus loh. Seperti kehadirannya wabah lokal atau epidemi ini berakhir pada tahun 1930-an secara misterius. Jadi berakhir secara misterius. Mungkin corona juga akan berakhir secara misterius ya. Hingga kini wabah ini belum diketahui penyebabnya. Jadi seperti itu wabahnya, mengantuk tapi menyebabkan kematian. Ya sama saja ya. Tapi kayaknya enak ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu wabah tidur. Tadi kan udah ngantuk tuh, sekarang tidur. Ini terjadi di Kazakhstan. Kazakhstan. Pada 2013, nah ini baru-baru nih, udah 2000-an, tadi kan 19-an. 2013, sebuah desa kecil bernama Kalachi yang berada di timur laut Kazakhstan diserang oleh wabah aneh dan misterius. Hampir semua orang yang ada di desa tersebut tertidur dengan tiba-tiba dan sulit untuk dibangunkan kembali. Wah, kayak ceritanya Putri Salju kayaknya ya, sama Kurcaci itu ya. Mungkin ya. Pada awalnya, wabah tersebut memang dianggap sebagai misteri yang sulit untuk diungkap. Bagaimana bisa sebagian besar penduduk tidur gitu kan, terus bangunnya sulit gitu kan. Namun sains memiliki jawabannya. Nah, ini pendapat ilmuwan mungkin ya. Dicatat dalam EFL Science,
Penyebab utama dari wabah ini adalah radiasi dan tingginya karbon monoksida dari bekas tambang uranium. Jadi di situ ada tambang tuh, bekas tambang. Jadi karbon monoksidanya tinggi. Zat radioaktif juga karbon monoksida yang terkandung di desa tersebut itu cukup tinggi dan akan melemahkan kesadaran seseorang. Penelitian terbaru malah mengungkapkan bahwa karbon monoksida dan hidrokarbon yang disebabkan oleh tambang uranium tersebut menjadi penyebab yang lebih besar dibandingkan dengan radiasi. Jadi wabah tidur yang pernah menghebohkan pada 2013 yang lalu itu lebih tepat dikatakan sebagai wabah pingsan. Pingsan ya, bukan tidur sebenarnya ya. Makanya sulit dibangunkan akibat karbon monoksida dari tambang tersebut. Dan itu terjadi di sebuah kota kecil yang memang desa lah ya, di Kalachi, Kazakhstan. Dan itu hampir seperempat penduduknya terserang penyakit tersebut. Jadi tidur semua ini. Aslinya pingsan, cuman sulit dibangunkan ya. Eh, Awalnya munculnya tahun 2013. Saat terbangun, penderitanya itu akan mengalami mual, sakit kepala, atau bahkan kehilangan memori atau kehilangan ingatan ya. Memorinya manusia kan ingatan. Dan lebih dari 20.000 tes dilakukan pada udara, air, makanan, dan orang-orang dari daerah tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada penemuan yang menjadi titik terang untuk mengawasi wabah lokal ini. Jadi walaupun sudah mungkin dipastikan tambang itu kan, tapi butuh diteliti lagi kan dari kadar airnya, mungkin apakah yang tercemar airnya yang diminum orang tersebut atau makanan yang memang dari hasil pertanian daerah tersebut kan masih diteliti lagi. Dan penyakit ini hampir menyerang segala usia, jadi tidak mengenal usia. Baik muda, tua, remaja, dewasa, itu kena semua, laki-laki, perempuan yang terserang wabah ini. Dan berdasarkan pengakuan yang terserang itu mengalami halusinasi dengan mengatakan bahwa mereka melihat kuda bersayap atau ular ada di atas tempat tidur mereka. Saat ini penyakit ini masih dalam penelitian sih teman-teman. Jadi belum pasti itu apakah memang bekas tambang yang tercemar dari air yang dikonsumsi atau makanannya masih diteliti. Oke, yang ketiga adalah wabah menari. Nah, tadi udah ngantuk, tidur, habis tidur bangun menari itu. Nah, wabah menari ini adalah aktivitas seni. Menari kan aktivitas seni yang tentunya menyehatkan tubuh dan mental. Namun bagaimana jadinya jika wabah ini berubah menjadi semuanya yang menari satu desa jadi wabah gitu ya? Ya, kejadian ini pernah dicatat dan benar-benar terjadi pada tahun 1518 yang lalu. Bagaimana sih sains menghadapi ini kan biasanya kan harusnya kan secara logika ya, misalkan manusia kan secara logika itu seperti apa sih? Nah, ini Britannica mencatat bahwa wabah menari terjadi di kota kecil Strasbourg. Kini masuk dalam wilayah Prancis, sebuah kota yang saat ini merdeka dan berada di bawah perlindungan Romawi. Wabah ini membuat banyak orang menari tidak terkendali selama berhari-hari. Oh, seperti acara salah satu TV nih. Tiap malam hari nari. Wabah ini membuat banyak orang menari dan tidak terkendali. Jadi tidak terkendali, menari aja udah, Pak. Bahkan wabah ini berlangsung selama 2 bulan dan berakhir secara misterius. Kan semua wabah berakhir secara misterius. Mungkin corona ini akan berakhir secara misterius. Mungkin. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa wabah menari erat kaitannya dengan kerasukan oleh sebuah entitas jahat. Entitas jahat kan beberapa pihak ya dalam tanda kutip ya. Namun tentu saja sains tidak dapat memasukkan teori absurd yang memang nggak masuk akal kadang kan teorinya dari mana gitu kan dalam sebuah metode ilmiah. Kini kasus aneh tersebut telah terpecahkan. Benar bahwa mayoritas warga Strasbourg kala itu adalah penganut sekte sesat, katanya. Namun kerasukan bukan menjadi penyebab dari wabah ini, tetap ada penjelasannya ya teman-teman. Ilmuwan dan sosiolog menyimpulkan bahwa wabah tersebut diakibatkan oleh gangguan psikogenik massal. Gangguan psikogenik itu apa sih? Gangguan psikogenik adalah gangguan psikologis akibat stres dan ketakutan yang ekstrim akan sesuatu. Saat itu kemiskinan dan kelaparan memang menjadi masalah utama di desa tersebut.
Rupanya warga lokal melakukan histeria massal atau histeris ya, mungkin nari-nari dan lain-lain itu sebagai bentuk respon dari ketakutan dan stres mereka. Jadi ini yang stres karena diputusin pacar mungkin ya, jangan sampai stres dan mengalami gangguan psikogenik. Kalau misalkan udah menari-nari sendiri, nah ini tandanya kalian mengalami gangguan psikogenik. Keempat adalah wabah tertawa. Tadi sudah mengantuk, tertidur, terbangun malah menari. Nah ini setelah menari tertawa. Wabah terenak gak tuh? Jadi ceritanya wabah tertawa ini pernah terjadi di Tanganyika, Afrika pada tahun 1962. Ini mungkin agak muda ya tahunnya ya 1962. Wabah ini merupakan wabah yang aneh karena tertawa yang terjadi saat itu dapat menular dan terjadi secara masif. Jadi dapat menular nih, kayak penyakit flu ya. Jadi misalkan saya tertawa, nanti samping saya malah ketawa. Duh, siapa siapa ini? Kejadian tersebut terjadi di sebuah sekolah dan melibatkan puluhan siswa. Jadi kayak kesurupan massal mungkin ya. Mengakibatkan histeria massal dan mabuk yang diakibatkan oleh tawa terbahak-bahak. Wabah tak lazim tersebut juga memaksakan belasan sekolah lainnya tutup untuk sementara waktu. Jadi takutnya nular tuh. Sekolah ini tertawa semua, nanti yang sini juga tertawa, malah tertawa semua ya, bahagia ya. Histeria massal di sekolah juga pernah terjadi di penjuru dunia, namun dengan bentuk yang berbeda-beda, mulai dari tertawa massal, gemetar kerasukan massal, bahkan menangis massal. Wah, kalau tertawa sih enak, kalau nangis sih berat ya. Soalnya ya, mungkin di luar negeri nggak ada itu penjual balon mungkin ya. Kalau misalkan ada kan wabah menangis massal, beri aja balon massal kan selesai. Bagaimana sains atau logika kita bisa menerima sih? Masa sih tertawa bisa menular? Bagaimana? Oke, kita beri penjelasannya di sini ya. Jurnal sains yang dicatat dalam apa ini bacanya agak susah nih. Pennsylvania State University mengungkapkan bahwa histeria massal dapat terjadi akibat tekanan dan tingkat stres yang sangat tinggi. Dari tadi tuh wabah karena tingkat stres. Pantes orang Indonesia jarang terkena wabah-wabah yang unik karena memang ya Indonesia have fun, man, have fun. Terbukti studi mengungkap bahwa histeria massal terjadi di sekolah-sekolah yang menerapkan jadwal padat terhadap siswa-siswa mereka, siswa-siswi ya. Padahal Indonesia juga padat ya, berangkat jam 7 pulang jam 4 ya kan. Tapi have fun. Secara psikologi, anak-anak akan lebih mudah melampiaskan rasa stres dalam tubuh mereka melalui berbagai macam cara. Mungkin saja tertawa lepas secara massal adalah cara mereka dalam melepaskan rasa tertekan yang begitu intens di dalam mereka, dalam diri mereka ya. Misalkan kita sudah tertekan nih, kadang kan tertawa-tertawa sendiri itu kan nggak jelas itu kan. Selain tertawa, cara-cara macam menari, kerasukan hingga menangis massal adalah metode yang kerap terjadi di tengah-tengah tekanan mental yang sangat berat. Gangguan ini bisa hilang dengan sendirinya, namun bisa saja kambuh suatu saat. Jadi orang gila itu kayaknya tekanannya berat ya sebenarnya ya. Karena kan dia jalan sambil tertawa kan. Tapi kok kayaknya nggak mikir gitu. Oke, lanjut. Selain tertawa, itulah yang terjadi. Misalkan nangis-nangis sendiri. Nah, itu karena tekanan teman-teman ternyata kan. Tapi dari keempat wabah ini enak-enak semua kayaknya ya. Nggak kayak corona ya. Dari keempat wabah ini mulai dari yang pertama, ngantuk dulu nih. Wabahnya ngantuk. Setelah itu yang kedua, wabahnya tidur, ngantuk. Ya udah tidur kan. Ngantuk, tidur. Dan yang ketiga, bangun malah nari. Setelah menari, mereka tertawa bersama-sama. Aduh, enak sekali wabah seperti ini. Tidak seperti corona yang sangat menyusahkan, oke? Seperti itu untuk video kali ini teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.